Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardita Triseptiani, kelas R6B, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah Akhlak dan Etika. Materi tersebut diantaranya 1. Pengertian akhlak dan keutamaannya. 2. Adab atau etika belajar dalam Islam. 3. Etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. 4. Pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Materi pertama yaitu pengertian akhlak dan keutamaannya. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata huluk, yang berarti tingkah laku, tabiat, atau perangai. Secara istilah, akhlak adalah sifat yang dimiliki seseorang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Imam Al-Ghazali menjelaskan apa itu akhlak, yaitu salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Selanjutnya, macam-macam akhlak. 1. Akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah. Akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah meliputi sifat sabar, jujur, rendah hati, dan dermawan. Yang kedua, akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Akhlak tercela atau akhlakul mazmumah yaitu golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak mazmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan mudorot bagi diri sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya, keutamaan akhlak. 1. Dicintai Rasulullah SAW. 2. Berat timbangannya di hari kiamat. 3. Mendapat jaminan surga. 4. Mendapat kedudukan tinggi di akhirat. Materi yang kedua adalah adab atau etika belajar dalam Islam. Ilmu adalah kunci segala kebaikan dan pengetahuan. Ilmu merupakan sarana untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan pada kita. Tak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Allah disembah dengannya, hak Allah ditunaikan, dan dengan ilmu pula agamanya disebarkan. Keutamaan menuntut ilmu. 1. Memudahkan seseorang mendapat surga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. 2. Ilmu sebagai amal jariyah. 3. Akan diangkat derajatnya oleh Allah. 4. Orang berilmu adalah orang yang paling takut dengan Allah. 5. Orang berilmu diberi kebaikan di dunia dan di akhirat oleh Allah. Adab menuntut ilmu dalam Islam. Selain memiliki beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu, dalam Islam juga diajarkan bagaimana adab seseorang saat menuntut ilmu, agar ilmu yang sedang ia pelajari dapat membawa banyak berkah bagi kehidupan. Sangat penting untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum seseorang menuntut ilmu. Berikut ini adab-adab menuntut ilmu yang perlu kita ketahui. 1. Niat lillahi ta'ala. 2. Selalu berdoa saat menuntut ilmu. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Menjauhi maksiat. 5. Jangan sombong ketika menuntut ilmu. 6.
menyimak guru saat menuntut ilmu. Selanjutnya, materi ketiga, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Etika seorang muslim dalam berbangsa dan bernegara. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa, sedangkan etikos berarti susila, keadapan, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Istilah lainnya yang memiliki makna hampir sama dengan etika adalah moral. Moral berasal dari kata Latin mos bentuk tunggal atau mores bentuk jamak, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup. Secara terminologis, etika adalah ilmu tentang baik buruknya suatu perbuatan manusia, atau dalam kata lain, etika digunakan untuk meninjau perbuatan manusia dari sisi keilmuan. Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal. Ajarannya mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Islam dapat dipakai untuk mencapai kemajuan dan kedamaian bukan hanya oleh muslim, tetapi juga oleh non-muslim. Islam bukan agama yang menjadi ancaman bagi golongan tertentu, tetapi Islam adalah sumber keadilan yang melindungi masyarakat dari tindakan kezoliman, serta membangun keharmonisan antar umat, beragama, dan bernegara. Etika bernegara dalam Islam jelas menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengutamakan prinsip musyawarah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 159. Ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan, kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. 1. Menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Bahkan menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim kapan saja dan di mana saja. 2. Menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara genealogis, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. 3. Mewujudkan kemaslahatan umat. Inti daripada syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat ini bisa bersifat material maupun non-material, baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kemaslahatan adalah sesuatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan, sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Materi yang terakhir yaitu pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Kata musyawarah diambil dari bahasa Arab yakni syura, yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia sehingga memiliki arti berunding dan berembuk. Syarat pelaksanaan musyawarah antara lain: 1. Agenda pelaksanaan harus jelas. 2. Dipimpin oleh 1 orang saja. 3. Peserta musyawarah diberi waktu dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapatnya. 4. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan terhadap hasil musyawarah secara adil. 5. Hasil akhir musyawarah harus dilaksanakan sesuai keputusan. Selanjutnya, manfaat pelaksanaan musyawarah.
Musyawarah secara umum dilaksanakan guna menyelesaikan suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Mengetahui kompetensi dari setiap peserta musyawarah terhadap permasalahan yang dibahas. Menetapkan suatu pendapat yang telah diusulkan setelah mendapatkan berbagai analisis dari peserta musyawarah. Mempersatukan setiap orang pada satu pendapat. Memilih suatu pendapat yang paling adil dan benar. Etika pelaksanaan musyawarah. 1. Memanfaatkan setiap perbedaan pandangan atau pendapat untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran sehingga dapat memilih pandangan atau pendapat terbaik di antara berbagai pandangan yang muncul. 2. Berprasangka baik terhadap setiap individu yang mempunyai pendapat dengan kita. 3. Mempunyai harapan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat orang lain, bukan pendapatnya. 4. Tidak menuruti hawa nafsu. Dalam agama Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya selalu berpegang teguh terhadap kebenaran. 6. Konsisten dan berkomitmen hanya demi satu kebenaran. 7. Selalu mengedepankan persatuan. 8. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau prinsip, maka yang harus dipentingkan terlebih dahulu adalah upaya menjaga persatuan dan solidaritas umat supaya tidak terjadi perselisihan besar. Prinsip demokrasi dalam Islam. 1. Musyawarah atau asyura. 2. Adil atau al adalah. 3. Memenuhi kepercayaan atau al-amanah. 4. Tanggung jawab atau al-musaliyah. 5. Kebebasan atau al-huriyah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.